Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Otomasi Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Shirley Anissa SPD MPDT, yaitu merancang dan mengelola sebuah situs perpustakaan menggunakan aplikasi Slims. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu nama saya sendiri, Vanessa Amrita Zahra dengan NIM 21234068. Saya Windy Aulia dengan NIM 21234102. Saya Amir Putra Ramadan, NIM 21234074. Saya Salwa Arina, NIM 21234046. Saya Nadia Fatma Azhara, NIM 212340090. Perkenalkan, nama saya Vanessa Amrita Zahra dengan NIM 21234068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan sistem. Pertama, kami memilih versi Slims 9 bulian. Kemudian nama perpustakaan, kami menamai dengan Turit. Kemudian ada nama tambahan perpustakaan, kami menamai dengan Library of Use. Kemudian ada gambar logo, pilih logonya. Kemudian ada bahasa aplikasi baku, yaitu pilih bahasa Indonesia. Kemudian ada jumlah koleksi yang ditampilkan, hasil pencarian OPEC, yaitu 10. Kemudian ada tampilkan judul terpilih di laman OPEC, checklistnya. Kemudian ada pengembalian kilat. Kami memilih opsi tidak mungkin. Lalu ada cetak bukti sirkulasi. Kami memilih opsi jangan cetak. Kemudian ada perubahan manual, tanggal peminjaman dan jatuh tempo. Kami memilih tidak mungkin. Kemudian ada mengabaikan batas pinjam. Kami memilih opsi tidak mungkin. Kemudian ada abaikan perhitungan denda kala libur. Kami memilih opsi tidak mungkin. Kemudian ada detail XML OPEC. Kami memilih opsi dimungkinkan. Kemudian ada hasil XML OPEC. Kami memilih opsi dimungkinkan. Kemudian ada aktifkan peminjaman pemeriksa ejan. Kami memilih opsi dimungkinkan. Kemudian ada izinkan pengunduhan berkas OPEC, lalu pilih diizinkan. Kemudian ada sesi masuk berakhir. Di sini kami membuat 7.200. Lalu ada penyandian barcode, kami memilih kode 128. Kemudian ada konfigurasi penghitung pengunjung dengan IP, kami memilih untuk dimungkinkan. Kemudian IP yang diizinkan 127.0.0.1. Kemudian pembatasan akses penghitung pengunjung berdasarkan waktu, lalu kami memilih untuk dimungkinkan. Selanjutnya ada maksimal waktu kunjungan dalam menit, yaitu 60. Lalu ada metode pemesanan, kami memilih opsi pangkalan data. Kemudian ada pemesanan hanya untuk eksemplar terpinjam, kami memilih dimungkinkan. Lalu tekan simpan pengaturan. Perkenalkan, nama saya Salwa Arina dengan NIM 21234046. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan bibliografi. Yang pertama, kita akan melakukan daftar dan tambah bibliografi. Ini yang pertama, kalian bisa mencari daftar bukunya terserah di aplikasi apa saja, bisa di OPAK atau di Perpusnas RI juga bisa. Kali ini kami mengambil dari OPAK UNP. Lalu kita pilih jenis koleksinya. Kita pilih salah satu buku. Di sini kita bisa langsung memasukkan ke dalam tambah bibliografi barunya. Tambah ada judul. Kalian bisa tinggal paste. Terus pengarangnya.
Kalau udah dimasukin pengarangnya, kita lihat edisinya. Total itemnya juga. Lalu kita masukkan ISBN-nya. Penerbitnya. Tahun terbitnya. Ini ada tadi. Kalau misalnya udah kalian isi daftar tambah biblionya, bisa langsung kalian simpan. Lalu kita masuk ke layanan Mark SRU-nya. Pertama kita cari subjeknya, misalnya ekonomi, terus kita cari. Ini bisa kalian tandai semua, lalu simpan cantuman mark. Ini kan. Lalu kalian lanjut ke Z3950 SRU. Ini kalian bisa juga cari subjeknya, misalnya sejarah. Langsung cari. Kalian pilih tandai semua, lalu simpan cantumannya juga. Jika sudah, pada layanan P2P
Di sini Slims akan mencari data buku dengan sendiri. Kalian tinggal pilih judulnya atau kalian bisa juga masukkan ISBN-nya seperti ini, lalu tinggal kalian cari. Pada bagian pencetakan label, kalian bisa pilih tandai semua, lalu tambahkan dalam antrian, lalu tinggal klik cetak label dari data terpilih. Pada bagian cetak barcode eksemplar, kalian juga pilih tandai semua, tambahkan dalam antrian, lalu cetak barcode untuk data terpilih. Selanjutnya pada bagian explore data biblio ke dalam format mark, kalian pilih tandai semua, tambahkan dalam antrian ekspor, lalu tinggal di explore sekarang. Import data ke dalam mark, kalian bisa pilih choose filenya, lalu tinggal diimpor sekarang. Untuk mencetak katalog, kalian pencet tandai semua, tambahkan dalam antrian, lalu cetak katalog dari data terpilih. Pada bagian explore, selanjutnya pada bagian explore data biblio, kita langsung bisa pencet ekspor sekarang. Selanjutnya pada bagian import data biblio, bisa langsung choose file, lalu kalian pilih Excel Slims-nya. Lalu tinggal kalian ganti pemisah ruasnya jadi tanda titik koma. Lalu tinggal impor sekarang ini. Pada bagian explore data eksemplar, tinggal kalian ekspor langsung aja. Lalu pada bagian import data eksemplar, tinggal pilih choose file, terus pilih file Excelnya ekspor 1, terus ganti pemisah ruasnya jadi titik koma, lalu impor sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fatma Azhara dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 212344090. Di sini saya akan melakukan pengelolaan anggota perpustakaan di Slim yang telah kelompok kami buat. Yang pertama kita masuk ke bagian keanggotaan dulu. Selanjutnya itu kita menambahkan anggota seperti di sini, tambah anggota. Ditambah anggota ini kita isi kolom-kolom yang tersedia seperti untuk anggota sejak dan tanggal registrasinya sudah otomatis terisi. Selanjutnya berlaku hingganya juga sudah otomatis terisi.
Kemudian di institusinya sendiri kita buat universitas. Di bagian tipe keanggotaannya itu sudah ada mahasiswa dan dosen, dan ada guru juga. Untuk jenis kelaminnya ada laki-laki atau perempuan. Dan di sini juga kita bisa mengisi alamatnya, kode posnya. Di sini juga kita bisa mengisi alamat email. Di sini juga kita bisa mengisi nomor telepon, dan kita juga bisa menambahkan foto. Setelah semua kolom sudah diisi, bisa kita klik simpan, dan data anggota baru berhasil disimpan. Sudah masuk ke dalam data. Selanjutnya kita melakukan pengisian terhadap tipe anggota. Di bagian ini, lalu kita klik tambah tipe anggota baru dan isi kolom yang telah disediakan. Di bagian reservasi kita klik dimungkinkan. Jumlah reservasinya 2. Masa keanggotaannya selama 365 hari atau 1 tahun. Untuk perpanjangannya 1 kali, denda per harinya 50.000, dan toleransi keterlambatannya tidak ada. Setelah semuanya diisi, kita klik simpan, dan sudah masuk ke dalam data. Yang ketiga, kita melakukan pencetakan kartu anggota. Karena data-data anggota sudah ada di sini, tinggal kita klik tandai semua. Maksimum setiap halamannya itu 10, lalu kita klik tambah dalam antrian. Selanjutnya kita klik cetak kartu anggota. Ini merupakan tampilan dari kartu anggota perpustakaan yang telah kami buat. Ini bisa kita save dalam bentuk PDF juga. Selanjutnya kita melakukan ekspor data anggota. Yang pertama yaitu semua data kolom-kolom yang ada di sini tidak perlu diubah lagi, langsung kita ekspor sekarang. Jadi akan terdownload Excel dengan format CSV. Dan untuk impor data anggota, kita pilih yang pertama kali kita membuat formatnya terlebih dahulu di Excel. Saya sudah membuat formatnya. Lalu kita buka kembali web Slims-nya dan klik bagian impor data. Lalu kita pilih Excel yang tadi sudah kita buat. Tadi dengan file anggota. Lalu di bagian pemisah ruas kita ganti komanya menjadi titik koma dan klik impor sekarang. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk layanan sirkulasi di website Slims yang telah kita buat. Yang di layanan sirkulasi sendiri itu ada bagian transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman,
daftar keterlambatan, dan reservasi. Untuk mulai transaksi sendiri, yang pertama di sini kita harus memasukkan ID anggota. Untuk memasukkan ID anggota, misalnya kita copy di sini, lalu kita masukkan ke sini. Kita klik mulai transaksi, dan untuk transaksi ini kita harus memasukkan kode eksemplar atau barcode-nya. Kita buka bibliografi. Kita cari di bagian daftar eksemplar, lalu kita copy bagian kode eksemplarnya. Kita bisa klik paste di sini. Lalu kita klik pinjam. Jadi Abdul telah terdata meminjam buku di sini. Di sini juga tertulis tanggal peminjamannya, yaitu tanggal 10 bulan 12, dan tanggal pengembaliannya tanggal 17 bulan 12. Di sini juga kita bisa cari reservasinya, apakah ada. Jadi ini bukunya sudah ada dan sudah dipinjam juga yang bersangkutan. Selanjutnya kita klik selesai transaksi. Oke. Dan di sini terdata kalau misalnya anggota dengan ID anggota 2122310 itu telah selesai transaksi. Lalu kita ke aturan peminjaman. Di aturan peminjaman itu sendiri, untuk tipe keanggotaan mahasiswa dan koleksi referensi, maksimal jumlah peminjamannya yaitu 5 bahan pustaka, dan untuk periode peminjamannya yaitu 7 hari. Selanjutnya untuk sejarah peminjaman, di sini sudah ada 2 anggota yang telah meminjam buku atau bahan pustaka, dan status peminjamannya sedang dipinjam. Di sini ada tampilan untuk daftar keterlambatan, dan di sini juga ada tampilan untuk reservasi dan pengembalian kilat. Perkenalkan, nama saya Windy Awia dengan NIM 21234102. Baiklah, saya akan melakukan proses inventarisasi pada situs web yang telah kami rancang. Pada menu kali ini, kita akan disediakan 2 menu, yaitu rekaman inventarisasi dan inisialisasi. Pada menu ini, kita akan melakukan atau menambahkan sebuah koleksi. Sebelum menambahkan sebuah koleksi itu, kita harus melakukan penulisan pencarian pada rekaman inventarisasi. Karena pada saat ini kami belum menerima inventaris, maka tidak ada inventarisasi yang terjadi yang kami lakukan pada rekaman inventarisasi. Saya Afir Putra Ramadan, NIM 21234074. Saya akan melanjutkan materi tentang pelaporan. Statistik koleksi. 1. Ringkasan statistik koleksi. 1. Judul keseluruhan 1155, termasuk judul yang belum memiliki data eksemplar. Judul keseluruhan dengan eksemplar 1001, hanya judul yang memiliki eksemplar. Eksemplar atau salin keseluruhan 5361. Eksemplar dipinjam keseluruhan 2. Eksemplar keseluruhan dalam koleksi 5359. Total judul menurut media atau Gramedia tunjukkan dalam grafik.
Total eksemplar menurut jenis koleksi. Sepuluh judul terpopuler. 1. Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002 sampai 2004. Reformasi Administrasi Publik. 2. Lord of Poverty, The Power, Prestige, and Corruption of the International AIDS Business. Dari cetak label dan barcode, tandai semua, tambah dalam antrian. Cetak label dari data terpilih.